Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tayyib ya talibat. اليوم سنبحث عن النداء. النداء ما معنى النداء؟ ما معنى النداء؟ النداء لغة الصوت مثل الدعاء والرغاء. نداء لغة الصوت، يعني الذي يسمع فيه الصوت ini suara, مثل الدعاء والرغاء seperti doa dan sesuatu yang mendorong atau menyenangkan. Wafil istilah, dan dari segi istilah, huwa talabul mutakallimi iqbal al-mukhatab alaih أو الانتباه بحرف ملفوظ. هذا هو النداء في الاصطلاح. يعني النداء adalah tuntutan mutakallim, talabul mutakallim, tuntutan si mutakallim yang berbicara agar si mukhatab datang kepadanya. Ya, jadi nida dari segi istilah adalah tuntutan si mutakallim agar si mukhatab datang kepadanya, atau peringatan dengan lafaz-lafaz yang dengan huruf yang dilafazkan. Nah, kita biasa mendengar ya, nida ini seruan ya, nida ini seruan. Banyak sekali dalam ayat-ayat Quran itu yang menggunakan kata seruan ini ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ya ayyuhan nas, itu juga merupakan an-nida, seruan. Nah, kaqaulihi ta'ala contohnya seperti ya sahibai sijin. Ya, di sini adalah an-nida'nya adalah ya sahibai sijin, wahai penghuni penjara, dalam surah
Yusuf, ya, dalam surah Yusuf. Kemudian contoh lain, Yusuf a'rid an hadha, ini juga di sini ada ya Yusuf a'rid an hadha. Au miqdaran, atau dia tidak terlihat ya, tapi dia ada. Ya Yusuf a'rid an hadha. Maksudnya di sini yufidu makna unadi Yusuf. Maksudnya saya memanggil unadi, ya, di situ ada unadi. Taib, berarti kita pahami di sini nida adalah kata seru, ya, atau seruan yang si mutakallim inginkan agar si mukhatab datang kepadanya dengan menggunakan salah satu huruf panggilan, ya. Nanti kita akan lihat huruf-huruf apa saja yang menjadi masuk kategori nida. Nah, kemudian mal ghardu min uslubin nida. Nah, apa tujuan dari uslub si nida ini ya? Al-ghard ar-rais min uslubin nida huwa at-tanbih. Jadi katanya tujuan utama dari uslub nida ini adalah tanbih, ya, memberikan perhatian, ya. Wal ihtimam bi matmunil khitab, wal ihtimam bi matmunil khitab, dan memperhatikan apa yang memperhatikan isi dari panggilan itu. Li'anna nida yustar'a isma'ul munadin, karena nida ini adalah tujuannya untuk menarik si pendengar, ya, agar memperhatikan si mutakallim atau memperhatikan seruannya itu apa. Nah, itu tujuan utama dari si nida, yaitu at-tanbih, ya. Nah, kemudian mal adawatul lati tusta'malu fin nida, apa saja perangkat yang digunakan dalam nida, ya. Nah, adawatuhu samanun, perangkatnya ada 8, yang diantaranya ya, kemudian ada hamzah, wal hamzah, kemudian wa'ai, dan ada ai, kemudian wa'ai, kemudian ada wa'a, kemudian ada wa'ayya, kemudian ada hayya, kemudian wa, ya. Jadi perangkatnya ada 8. Nah, kita ulangi, ada ya, lalu ada hamzah atau a, kemudian ayu, kemudian ai, kemudian ada a, kemudian ada aya, haya, dan wa. Itulah perangkat yang ada pada nida. Kemudian maya aksamu adawatin nida fil isti'mal, apa saja bahagian dari perangkat nida itu dalam penggunaan. Nah, jadi perangkat nida ini dia ada bagiannya, ya. Nah, ada berapa bagian dia? Hiya kisman, dia ada 2 bagian. Yang pertama al-hamzah dan ayu. Ini untuk lil qarib, ya, ada hamzah dan ayu lil qarib, untuk yang dekat.
Nah, kemudian baqi al-adawat lil ba'id. Jadi selain dari hamzah dan ayu, ini untuk yang jauh, lil ba'id. Jadi ada dua yang digunakan untuk yang dekat, yaitu hamzah dan ayu. Lalu yang selebihnya ada 6 yang lain menjadi lil ba'id, untuk yang jauh. Nah, hal tustamadu adawatun nida khilafun ma wudi'at lahu minal qurbi wal bu'di. Nah, apakah digunakan perangkat-perangkat si nida ini dia bisa berbeda dengan yang diletakkan yang dekat, yang jauh. Jadi bisa juga nida yang jarak jauh itu ditempatkan seperti nida yang jarak dekat. Ya, jadi dia menggunakan huruf nida yang ai atau hamzah itu tadi, ayu dan hamzah. Nah, bisa jadi kenapa dia jadi seperti itu, bisa jadi untuk menunjukkan bahwa yang dipanggil itu sangat diingat oleh si mutakalim. Bisa jadi seperti itu, seolah-olah seperti telah hadir bersamanya, ya. Nah, jadi jawaban dari sini hal tustamalu adawatun nida. Jadi katanya bisa nggak dipakai yang hamzah dan ayu ini kan tadi untuk yang dekat ya, hamzah dan ayu ini untuk yang dekat. Nah, dipakai atau digunakan untuk yang jauh gitu, atau sebaliknya begitu, bisa tidak? Nah, jawabannya sini na'am, iya. Nah, kadang-kadang bisa juga katanya yang yanzil ba'id manzilatal qarib fayunadi bil hamzah, katanya begitu ya. Jadi bisa saja, kadang-kadang bisa juga terjadi yang jauh itu yang untuk yang dekat, maka dia menggunakan huruf hamzah ya. Bisa jadi si mukhatabnya ini yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya dia sangat dekat, sangat diingat gitu, seolah-olah dia seperti hadir bersamanya gitu ya, tidak tersisih dari hatinya, dan laksana dia itu seperti di hadapan matanya. Nah, contohnya seperti asukana na'manil araki tayaqqanu bi annakum fi rabai qalbi asukanu. Nah, artinya itu hai para penduduk Na'manil arak, hai para penduduk ya. Jadi a ini dia artinya hai, hai para penduduk Na'manil arak, yakinlah kamu semua, tayaqqanu, yakinlah kamu semua, bi annakum fi rabai qalbiya sukkanu, bahwasanya kalian telah menetap di tengah-tengah jantung hatiku. Nah, jadi dia merasa bahwasanya penduduk Na'man ini dekat sekali dengan dia gitu. Jadi tidak terbatas oleh pandangan gitu ya. Jadi dia memposisikannya seolah-olah seperti dekat sekali. Nah, dan dia menggunakan hamzah. Nah, jadi bisa juga yang jauh ini menjadi digunakan untuk yang dekat ya. Dan begitu juga waqad yanzilul qarib manzilatal ba'id fayunadi bighairil hamzah. Nah, kadang-kadang nida yang jarak dekat ditempatkan seperti nida yang jarak jauh. Nah, yang demikian itu biasanya dipanggil dengan memakai huruf
huruf nida selain hamzah dan ayu. Nah, kapan saja itu? Yang pertama, imma awalan lidilalati ala anna al-munada rafi'ul qadri azimus sya'ni fayaj'alu bu'dal manzilah ka'annahu bu'da fil makan. Ya. Nah, kapan digunakan gitu ya? Posisi yang nida yang jarak dekat ini menggunakan nida yang jauh gitu. Ketika mengisyaratkan untuk menunjukkan bahwasanya si munada ini luhur sekali martabatnya ya. Azimus sya'ni ini agunglah kedudukannya, luhur martabatnya. Maka jauhnya posisi itu dijadikan seperti jauhnya tempat gitu. Contohnya nahu aya maulaya. Ya. Maksudnya wahai tuanku gitu. Jadi sebenarnya dia dekat gitu ya, tapi karena dia itu tadi menggunakan karena dia tadi yang si mukhatab ini tadi itu agung kedudukannya, luhur martabatnya, maka dia menggunakan yang qarib untuk yang bait gitu. Seperti ayah maulaya. Wahai Tuhanku. Dan sedangkan kamu wa anta ma'ahu, dan sedangkan kamu ada bersamanya gitu. Tapi dia menggunakan nida yang jauh gitu. Kenapa? Karena dia mengagungkan si munada ini tadi. Mungkin karena rafi'ul qadri wa azimus sya'ni ya, luhur sekali martabatnya dan agunglah kedudukannya ya. Wa minat tanzil qaulu ta'ala, dan dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik ya. Jadi Allah itu dekat sekali dengan Rasulullah-nya tapi menggunakan ya. Wahai Rasul, wahai utusan, baligh, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, sebenarnya ini posisinya dekat ya. Rasulullah itu dekat sekali dengan Allah, tapi menggunakan nida ya. Ya, ini sementara ini untuk yang jauh ya. Tapi karena mengagungkan kedudukan Rasulullah ya, maka menggunakan kata huruf ya di sini.
Kemudian yang kedua, izharul hirs fi wuqu'ihi ala qalbil munada. Ini menyatakan rasa prihatin terhadap hati si munada, ya. Qauli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ya Musa aqbil wala takhaf, ya. Jadi Allah mengatakan jangan khawatir ya wahai Musa, gitu ya. Jadi di sini untuk menenteramkan ya hati si munada. Jadi menggunakan kata ya, huruf ya. Kemudian yang ketiga, ada isyaratu ila inhitatin manzilati wa darajatil munada, ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengisyaratkan ila inhitat, rendahnya posisi dan derajat si munada, ya. Nah, contohnya ayahada, hai orang ini, gitu ya. Ini ucapan kepada orang yang ada bersama Anda ketika itu. Ayahada, hai orang ini. Dan orang itu ada bersama kamu. Qauli ta'ala, faqala lahu fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Kita lihat di situ di surah Al-Isra ayat 101, nanti dilihat ya, thalibat. Jadi ini ucapan si Fir'aun kepada Musa, Nabi Musa, ya. Kemudian yang keempat, al-isyaratu ila sami' li ghaflatihi wa syurudi zihnihi ka qaulika lis-sahi ayya fulan. Untuk mengisyaratkan bahwa pendengar karena kelalaiannya dan keasingan hatinya seolah-olah tidak hadir. Ya, seperti perkataan kamu kepada orang yang lalai. Ayah fulan, maksudnya hai fulan. Ya, jadi ada empat kondisi ketika berubah yang dekat menempati posisi yang jauh, ya. Itu ada 4 yang tadi. Yang pertama untuk mengisyaratkan keluhuran, ya, keluhuran martabat atau agungnya satu kedudukan, ya. Jadi dia menggunakan ayah maulaya. Sebenarnya ini kan huruf-huruf ini dia kan untuk yang jauh, ya, tapi di sini digunakan untuk yang dekat. Kemudian yang kedua, dia itu menyatakan rasa prihatin, ya, ke hati si munada ini. Nah, kemudian yang ketiga, mengisyaratkan rendahnya posisi dan derajat si munada ini. Kemudian yang keempat, mengisyaratkan bahwa si pendengar ini dia lalai, gitu ya, dan ketika itu kondisinya seolah-olah dia tidak hadir di situ, gitu. Hanya jasadnya yang hadir tapi pikirannya tidak di situ. Jadi kita menggunakan kata ayah fulan, gitu. Hey fulan, gitu ya, agar dia tersadar, gitu. Nah, taib ya thalibat. Naktafi bihadzal qadri insyaallah, wa ashkurukum ala ihtimamikum
وأرجو لكم الفائدة والمنفعة. لو هناك سؤال اسألنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء ومع السلامة.